Pertanyaan yang lain, dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, yakni lebih rendah sebagaimana dibawakan di kitab ini. Dunia ini tidak ada harganya, sedangkan kita wajib mensyukuri nikmat dari Allah di dunia ini. Mohon penjelasan Ustaz, hubungan antara mensyukuri nikmat dunia dengan penjaranya dunia bagi seorang muslim. Berarti inti pertanyaannya adalah antara mensyukuri nikmat dunia dengan penjara dunia. Saya sudah menjelaskan agak luas. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Penjara dalam dua hal. Pertama, seorang mukmin memenjarakan syahwatnya di dalam kehidupan dunia. Dia tidak mengumbarnya semau dia, mengikuti hawanya, sehingga masuk ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Tidak dia menahan, maka itu penjara bagi dia. Penjara bagi dia. Tidak seperti kehidupan orang-orang kafir, mengikuti hawanya, apa yang dimaui hawa nafsunya, sehingga masuklah ke dalam apa yang Allah dan Rasulnya telah haramkan dari perkara-perkara yang besar. Maka itu surga bagi dia, bagi orang mukmin penjara. Yang kedua, dunia ini penjara bagi orang mukmin dinisbahkan dengan kesenangan akhirat. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini, walaupun dia hidup di dalam kemewahan dan kesenangan, itu penjara bagi dia. Ini tidak menafikan syukur, karena wajib kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri, dan lain sebagainya. Wajib syukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi dunia penjara, begitu penjara bagi seorang mukmin. Tadi seperti saya terangkan, nikmat yang Allah berikan pada kita di dunia wajib kita syukuri atas nikmat. Apalagi nikmat hidayah, taufik. Allah telah memberikan hidayah yang besar kepada kita sehingga kita dapat memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur wajib atas nikmat Allah. Alangkah banyaknya nikmat Allah kepada kita itu. Ta'ala juga menjelaskan tentang karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah, dalam firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hamba-hamba Allah yang beriman berkata, ya Rabb kami. Rabb sudah pernah saya jelaskan, pencipta, pemilik, pengurus, penyiap segala kebutuhan, ya, dan pemusnah. Wahai Rabb kami, jauhkanlah azab siksaan jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Karena orang disiksa, dibakar, dipotong, dicincang,
rusak semua kulitnya, disempurnakan lagi. Nggak ada kematian, terus menerus per detiknya dia merasakan sakit. Sampai para ulama mengatakan selain siksaan yang merusak tubuhnya, pemulihan kembali ke kulit yang baru juga sakit. Lalu disiksa lagi dengan kesakitan, begitu terus. Makanya dikatakan siksaan yang sifatnya kekal, kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini surah Furqan ayat 65 sampai 66. Setelahnya, dan ini kita akan temukan hal yang sama Bapak Ibu sekalian di dalam buku kita ini. Tidak semuanya ayat Al-Quran ditulis ayat bahasa Arabnya, langsung terjemahan karena mungkin banyaknya ayat yang akan diangkat. Jadi kita melihat surah Al-Ma'arij, dibuka Al-Qurannya karena di buku ini tinggal terjemahannya, ayat 27 sampai 28. Ayat 27-nya bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfikun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Artinya berbahaya kalau orang itu merasa santai, tenang, seakan-akan kalau dia buat maksiat tidak akan ada masalah buat dia. Ini kekonyolan. Saya ulangi kembali, harus Bapak Ibu tahu dan yakini semua pelanggaran agama sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihannya. Jadi harus paham masalah ini. Kemudian selanjutnya surah Az-Zumar ayat 15. Surah nomor 39 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Maksudnya dia sendiri tidak ibadah, dia juga tidak suruh keluarganya ibadah. Dia rugi, dia binasa, dia keluarganya juga binasa. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata bagi mereka. Lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikian Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Jadi ini ayat 15 sampai ayat 16 ya. Ditambah di bukunya itu. Itu kan cuma 15 saja ya, ditambah dengan ayat 16 maaf. Karena firman Allah SWT yang berbunyi, bagi mereka lapisan-lapisan dari api itu adalah lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Jadi mereka akan disiapkan api dari atas mereka, dari bawah mereka. Yang dimaksud sini adalah semua sisi di neraka itu api, dan akan terasa panasnya luar biasa sehingga membuat seseorang tersebut tidak bisa lari. Pertanyaan yang lain, dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, yakni lebih rendah sebagaimana dibawakan di kitab ini. Dunia ini tidak ada harganya, sedangkan kita wajib mensyukuri nikmat dari Allah di dunia ini. Mohon penjelasan Ustaz, hubungan antara mensyukuri nikmat dunia dengan penjaranya dunia bagi seorang muslim.
Berarti inti pertanyaannya adalah antara mensyukuri nikmat dunia dengan penjara dunia. Saya sudah menjelaskan agak luas. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Penjara dalam dua hal. Pertama, seorang mukmin memenjarakan syahwatnya di dalam kehidupan dunia. Dia tidak mengumbarnya semau dia, mengikuti hawanya sehingga masuk ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Tidak dia menahan, maka itu penjara bagi dia. Penjara bagi dia. Tidak seperti kehidupan orang-orang kafir, mengikuti hawanya, apa yang dimaui hawa nafsunya, sehingga masuklah ke dalam apa yang Allah dan Rasulnya telah haramkan dari perkara-perkara yang besar. Maka itu surga bagi dia, bagi orang mukmin penjara. Yang kedua, dunia ini penjara bagi orang mukmin dinisbahkan dengan kesenangan akhirat. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini, walaupun dia hidup di dalam kemewahan dan kesenangan, itu penjara bagi dia. Ini tidak menafikan syukur, karena wajib kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.